Marsyanda mengenyam kesuksesan. Di usia yang masih terbilang kecil, saat anak-anak seumurannya masih berkutat dengan bermain, Marsyanda sudah eksis di layar kaca sebagai bintang film cilik. Karirnya berjalan begitu mulus, tapi di balik itu, wanita yang akrab disapa Caca itu pernah berada di titik terendah. Ia pernah menikmati masa suram, di mana dirinya pernah dibully di sekolah. Kalau di sekolah emang kebetulan pas SD tuh aku ngalamin bullying. Itu tuh bully, gue pernah denger. Lu dibully kenapa? Aku emang anaknya tuh pemalu. Terus maksudnya gimana ya, kalau dalam situasi sosial ya beda nih. Kalau lagi depan kamera gini kan kita nggak lagi bergaul ya, beda. Nah kalau lagi dalam situasi lagi bergaul, aku tuh minderan orangnya. Ya. Suka ngerasa awkward, kayak bingung mau ngomong apa. Terus suka kalau ada celetukan bercanda dikit kepikiran gitu. Nah jadi mungkin teman-teman ngelihat itu terus jadiin aku bahan ledekan sekelas, karena tahu aku anaknya kalau diledek tuh masukin hati. Tak sampai di situ, di tengah karir yang begitu bersinar, Marsyanda pun harus menghadapi perceraian orang tua. Hal itu sempat menyeretnya ke dalam perasaan marah dan kecewa terhadap ayahnya. Hubungan yang tak harmonis antara ayah dan anak ini pun berlanjut cukup lama, hingga di titik Marsyanda enggan menemui ayahnya. Namun semua itu perlahan berubah setelah Marsyanda menyadari kesalahan dirinya. Gue tahu apa yang terjadi, bahwa nyokap tuh dan bokap bercerai ketika gue umurnya 5, 6, 7 tahun lah ya. Dan ya dia berubah gitu. At some point sebelum perceraian itu terjadi, bokap gue berubah menjadi sosok yang I thought he was my best friend gitu. But then I feel like hidup itu memberikan jalan buat papa untuk nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. I feel like there was a point in my life ya dimana gue ngerasa ya bokap gue emang tipe laki-laki yang gak bisa aja menjadi figur ayah, and it's okay. There are men who are like that. Tapi sekarang gue tiba-tiba berpikir, Cak, lo inget kan berhari-hari bokap lo duduk di warung depan pagar rumah lo, dari lo umur 7, 8, 9, 10 sampai 15, sampai udah nikah, sampai sekian udah lahir. Lo tahu itu gitu loh. You met him several times, we talk. Terus, so mungkin gak sih bokap lo itu duduk berjam-jam di depan rumah lo nungguin? He wanted to watch you grow. He wants to be a dad. Jadi gue salah saat gue bilang gitu di media. Gue berpikir kalau bokap itu bukan figur ayah yang baik, and I wanna apologize to my dad. Minta maaf. Tak hanya papa, Marsyanda yang menghabiskan banyak waktu dengan ibunda pun sempat beberapa kali terlibat salah paham. Omongan dan perhatian orang tua kerap disepelekan, hingga tibalah suatu saat di mana Marsyanda sadar bahwa cinta sang ibunda begitu besar untuknya. Aku tuh grow up dalam keluarga yang membuat aku mencari keluarga di tempat-tempat lain, karena aku gak pernah punya rumah ngerasanya. Sampai mamaku juga bilang gitu kayak minta maaf berkali-kali gitu, kok Caca sampai ngerasa kayak gini gitu, kayak dia nggak sadar sama sekali gitu kan. Tapi dia melakukan versi terbaiknya dia gitu. Aku tuh tipe yang sukanya apa-apa diomongin secara verbal. Mamaku tipe bahasa cintanya tuh yang acts of service. Jadi dia tuh akan muterin bumi kalau bisa diputer sama dia tanpa ngomong untuk menyelamatkan orang yang dia care. Fighter gila-gilaan. Dia tuh bakalan pasang badan, bakalan nelfonin semua orang, bakalan ngelakuin segala apapun yang dia mampu untuk kayak memastikan I am okay gitu loh. Ini cara dia menyayangi ya. Relate banget lagi mampu. Chiquita Meidy merenangi masa kecil dengan penuh kebahagiaan. Karirnya sebagai penyanyi cilik sukses. Begitupun dengan pendidikannya, semuanya tercapai. Tapi sayang, urusan cinta Chiquita benar-benar buta. Chiquita memutuskan menikah dengan Aditya, walaupun ibunda sempat menolak. Ibunda